Orang itu kalau mencari sesuatu, maka dia akan melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan apa yang dia cari. Tergantung targetnya. Ketika targetnya berbeda, ya berbeda pula apa yang dia cari. Usaha dia akan berbeda. Yang targetnya penjualan harus sampai 90% umpamanya, maka dia akan mengejar malam terakhir ini, ya apa, jualannya habis. Karena dia punya target, kurma ini belum habis nih, sedangkan Ramadan mau selesai. Habis Ramadan yang beli kurma jarang. Maka bagaimana? Masya Allah. Maka bagaimana hari ini dia keliling jualan kurma, menawarkan dia ke toko-toko, menawarkan ke masjid-masjid yang mau berbuka, karena yang dia cari adalah keuntungan dari penjualan kurma tersebut. Yang jualan kue lebaran, targetnya sebelum Id semua harus laku. Yang jualan parsel, ada banyak lah orang, ada manusia yang berusaha berkaitan dengan akhir Ramadan ini, yang dia cari dunia. Tapi ada yang targetnya berbeda, dan seharusnya itu target bersama, yaitu mencari merasa melakukan sesuatu yang mungkin pantas dihargai, padahal sejatinya semua kebaikan, semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua kenyamanan yang diraih manusia itu benar-benar murni pemberian Allah buat manusia. Kita ingat sama Qarun, tatkala diperintahkan kepada dia untuk berbuat baik, dikatakan kepadanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, engkau berbuat baiklah. Dia dikasih harta, ya, dikasih kedudukan, jabatan, maka hendaklah orang itu berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Maka dikatakan kepada dia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri. Apa yang dikatakan Qarun? Dia bangga dengan diri, dia bangga dengan kecerdasannya, dia bangga dengan usahanya. Dia berpikir semua itu yang menyebabkan dia menjadi orang yang sukses. Maka dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberi seperti ini, aku memiliki ini semua disebabkan ilmu yang diberikan kepada aku. Akhirnya Qarun hanya menjadi cerita. Allah mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan dia bersama rumahnya. Gak ada yang bisa menikmati hartanya Qarun, gak ada yang bisa melihat kembali hartanya Qarun. Tidak ada yang dapat memperhatikan di mana kira-kira Qarun itu menyimpan hartanya. Selesai hilang, ya. Maka hendaklah kita senantiasa menyandarkan nikmat itu kepada Allah, bersyukur dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita itu enggak akan pernah masuk surga
dan tidak akan bisa masuk surga kecuali kalau kita lewat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berjuang menyampaikan agama ini, yang kita sekarang tinggal mengamal. Tapi sebagian kita kadang-kala masih males ya. Berat. Iya. Memang di akhir zaman itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Mungkin orang-orang yang iktikaf di masjid, tidur di masjid, berhari-hari di masjid, dianggap oleh sebagian orang kurang kerjaan. Antum itu ngapain? Rumah ada. Ini sebagai bentuk kurang bersyukur sama Allah. Dikasih rumah, tidur di masjid. Rasulullah SAW iktikaf. Tapi iktikaf tidak wajib. Kita ini berada di malam terakhir mungkin. Sepertinya Lebaran hari Rabu insyaallah. Kalau benar malam ini malam terakhir Ramadan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia? Indonesia ini dengan penduduk muslim berapa jemaah? Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Tidak tahu sama saudara antum? Itu saudara kita semua. Masa nggak tahu antum? Nah, antum nggak tahu sama saudaranya? Jumlah saudaranya? Insya Allah. Nah, jemaah, masa kita nggak tahu dengan jumlah saudara kita? Malu nggak kalau ditanya antum satu saudara berapa? Gitu loh. Wallahu a'lam. Loh, masa sama dulurnya wallahu a'lam gitu. Nah, berapa jumlah saudara kita? Nah, berapa? 87%. Jadi kalau tanya berapa saudaranya, 87%. Berapa jumlahnya? 87%. 229 juta. Sama yang barusan lahir? Kayaknya habis asar ada yang baru lahir juga saudara kita yang muslim. Ya, memang persentase itu mungkin bisa menjadi acuan ya. Kita punya saudara banyak ya. Yang mereka punya hak. Apa haknya? Hak dicintai sama kita. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Kita tuh bersama saudara kita seperti dua ruh dalam satu jasad. Dua ruh dalam satu jasad. Artinya apa yang kita sukai seharusnya kita sukai untuk saudara kita. Iya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di malam terakhir Ramadan? Bukan malam lebaran ya. Kalau malam lebaran lain lagi. Kita ini berada kemungkinan di malam terakhir Ramadan. Sebenarnya kalau bicara apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicari. Orang itu kalau mencari sesuatu maka dia akan melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan apa yang dicari. Tergantung targetnya. Ketika targetnya berbeda, ya berbeda pula apa yang dia cari. Usaha dia akan berbeda. Yang targetnya penjualan harus sampai 90% umpamanya, maka dia akan mengejar malam terakhir ini ya apa jualannya habis. Karena dia punya target kurma ini belum habis nih. Sedangkan Ramadan mau selesai. Habis Ramadan yang beli kurma jarang. Maka bagaimana
Masya Allah. Maka bagaimana hari ini dia keliling jualan kurma, menawarkan dia ke toko-toko, menawarkan ke masjid-masjid yang mau berbuka, karena yang dia cari adalah keuntungan dari penjualan kurma tersebut. Yang jualan kue lebaran, targetnya sebelum Id semua harus laku. Yang jualan parsel, ada banyak lah orang, ada manusia yang berusaha berkaitan dengan akhir Ramadan ini, yang dia cari dunia. Tapi ada yang targetnya berbeda, dan seharusnya itu target bersama, yaitu mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, mencari kebahagiaan, menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, yang momentumnya tinggal 1 malam. Habis nih, Ramadan selesai. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Ar-Rum, ya, di ayat 6, Allah mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang itu nggak ngerti, nggak punya ilmunya, ilmu tentang hakikat kehidupan ini, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang agama dia. Dan kita lihat sekarang orang belajar agama itu berapa persen dari waktunya? Kalau kita lihat SD ya berapa jam? 2 jam. Yang belajar yang sekolah umum ya 2 jam mungkin atau 3 jam. SMP kayak gitu. SMA sama. Kuliah kadang-kadang nggak ketemu sama agama. Sampai beberapa hari yang lalu anak ketemu dengan seorang profesor. Dia itikaf di sini. Dia cerita, kenapa banyak pernikahan yang gagal. Pernikahan yang mungkin nggak cerai, tapi gagal. Loh kok bisa Ustaz? Gimana jamaah? Pernikahan gagal tapi nggak cerai dia. Siapa yang mau jawab? Bagaimana disebutkan pernikahan itu gagal padahal tidak terjadi perceraian? Siapa yang mau jawab? Yang sudah nikah. Nah, Fadl, mana yang sudah nikah? Antum sudah nikah? Hah? Oh masih SMP. Taib. Iya, karena gagal, tujuan dari pernikahan tidak tercapai. Tujuan pernikahan itu menegakkan hukum-hukum Allah. Maka kata Allah, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian lihat 2 orang ini nggak bisa menegakkan hukum Allah dalam rumah tangganya, solusinya apa? Ya pisah, solusinya itu. Perempuan itu gugat cerai. Maka tadi ada orang sampai punya cucu, pernikahannya gagal. Yang muncul dari keluarga itu bukan anak-anak yang pantas dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Allah tuh menyuruh kita menikah. Nabi SAW memerintahkan kita menikah untuk memilih. Tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang penyayang, yang subur, yang banyak anaknya. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku itu akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kalau ternyata kita nyumbang di umat Nabi SAW yang hanya membuat kekecewaan, berarti ada yang gagal di sini. Profesor tuh mengatakan, karena memang Ustaz, ternyata anak-anak itu dari SD sampai kuliah sampai profesor gak diajarin untuk membangun rumah tangga yang Islami, nggak ada. Dia mau S2 yang nggak dapet, mau S3 nggak dapet, mau jadi profesor nggak ada urusan itu. Itu dianggap urusan masing-masing.
Urusan pribadi nggak perlu lah antum mau nikah, urusan antum nikah. Tapi kalau urusan dunia, belajar dia. Maka antum lihat bagaimana seorang teknik sipil belajar 4 tahun. Bagaimana seorang dokter belajar 7 tahun. Urusannya urusan manfaat pribadi, kadang-kala seperti itu. Allah menyebutkan di ayat ke-7 tentang manusia yang kebanyakan nggak tahu. Tapi ternyata Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ternyata orang-orang itu berilmu, punya ilmu, bukan nggak punya ilmu, tapi ilmu itu nggak dinilai sama Allah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka berilmu tentang yang zahir dalam kehidupan dunia. Kata Ibnu Katsir, mereka berilmu tentang bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana membuka usaha, bagaimana dia menjadikan 1 dinar 100 dinar, bagaimana dia punya uang 1 juta bisa berlipat ganda dia. Pokoknya tentang urusan kemewahan dunia punya ilmu dia. Tapi tentang akhirat, wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai lengah dengan kehidupan akhirat. Nggak punya ilmu tentang akhirat dia jemaah. Hasan al-Basri mengatakan, wallahi, kata Hasan. Hasan ini bersumpah, la balagha min ahadihim bidunya annahu yuqallibud dirham ala dhufrih fayukhbiruka biwazni. Kau lihat ya, dari pintarnya orang-orang tentang urusan dunia itu. Dulu kan uangnya koin ya, perak sama dinar ya. Dia itu ngambil uang dirham, ditaruh di kukunya jemaah. Tahu berapa beratnya? Dari pintarnya sudah jemaah. Fayukhbiruka biwazni wa ma yuhsin an yusalli. Salat belum benar dia. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Tapi bicara akhir Ramadan, apa hubungannya? Di sini tadi, antum ilmu antum sampai mana gitu loh tentang akhirat ini, yang itu akan berdampak dengan doa antum, akan berdampak dengan usaha antum untuk mendapatkan. Belum tentu loh kita hidup sampai tahun depan. Belum tentu kita sampai Idul Fitri. Malam ini antum kalau baca di berita, dalam sehari di Indonesia itu berapa ribu orang yang mati. Coba antum lihat, berapa banyak yang mati dalam sehari di Indonesia, belum di tempat-tempat lain. Kita hanya menunggu antrian seperti mereka. Maka jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Kalau antum tahu kereta Pandalungan, kereta yang dari Jember ke Jakarta, Pendalungan ya, jam berapa berangkat? Jam 15.00. Iya, jam 3 pas. Antum berada di posisi yang jarak antum dengan pintu kereta itu kalau jalan kaki 1 menit. 1 menit. Sedangkan waktu itu sudah menunjukkan jam 14.59 menit 30 detik. Paham? Tinggal berapa detik lagi kereta jalan? 30 detik. Kalau antum jalan kaki berapa menit? 1 menit. Antum akan jalan? Nggak kekejar. Apa yang antum akan lakukan? Lari antum. Tapi kalau antum sedang nunggu barang di pintu gerbang, pintu masuk itu, antum pesan sama ojek online lagi nganterin buat buka antum. Antum milih nunggu buka, nunggu nasi yang dikirim sama online itu, atau antum tinggalkan untuk masuk ke kereta? Antum tinggalkan. Antum tinggalkan. Loh, sayang kan?
Iya, sayang ditinggal. Tapi ada yang lebih sayang kalau antum ketinggalan kereta. Selesai sudah, antum nggak bisa mudik. Tiket sudah habis, selesai. Lu masih ada tiketnya, iya tanggal 1 Syawal. Antum mau mudik 1 Syawal? Enggak. Antum ingin sampai sana sebelum sampai Jakarta sebelum 1 Syawal. Ini yang terjadi sama kita, jam. Kita mau lari atau mau santai? Tinggal semalam. Makanya Nabi Musa alaihissalam, beliau meninggalkan kaumnya, jam, untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ditanya, kenapa engkau kok buru-buru gitu? Nabi Musa ini buru-buru menjumpai Allah Azza wa Jalla. Maka ditanya, kenapa engkau buru-buru? Apa jawab Nabi Musa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku buru-buru menuju kepadamu ya Allah agar engkau ridha sama aku. Sebagian penafsiran para salafus salih dikatakan syauqan ilaik, aku rindu sama engkau ya Allah. Nabi Musa ini pernah dengar firman Allah ketika baru pulang dari Madian. Kemudian ada janji ketemu sama Allah Azza wa Jalla lagi. Maka beliau bersegera dikarenakan rindu sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kerinduan seorang kepada Allah itulah yang menyebabkan dia tergesa-gesa, terburu-buru. Ahibati fillah, bersegera dalam ketaatan dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Bersegera melakukan ketaatan. Ini bicara target akhirat ya. Kalau urusan dunia nggak perlu terburu-buru. Urusan baju baru nggak perlu terburu-buru. Urusan Lebaran ini mau makan apa? Apa jemaah? Lontong sayur. Orang punya rencana macam, nggak perlu terburu-buru untuk itu. Makan antum nanti. Tapi 1 malam ini akan hilang. Maka Allah katakan urusan dunia, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai buat kalian. Sudah kalian jalan aja, pindah dari satu kota ke kota lain gitu, cari rezeki. Aku demi rezeki. Santai. Tapi ketika bicara zikrullah, nih ketika sholat Jumat, kalau dikumandangkan panggilan untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, fas'au ila zikrillah. Allah katakan fas'au. Sa'i itu bermakna jalan juga. Tapi masyun ma'al qasdi, jalan dengan tujuan yang jelas. Jadi jalan dengan tujuan yang jelas. Tunggu jalan. Fas'au. Jadi untuk menuju ke sholat itu kita harus dengan semangat gitu, nggak santai. Ketika menuju kepada ampunan Allah, Allah katakan wasari'u wasabiqu. Ada perintah untuk bersegera dan ada unsur berlomba-lomba. Jadi nggak santai lagi. Engkau ngelihat orang lo, dia kok di sop pertama. Jadi dulu para salafus soleh itu ketika masuk masjid hari Jumat, tahu-tahu dia nomor 5, sedih dia jemaah. Ya Allah, mereka duluan. Kita terakhir datang nggak pernah sedih, nggak ada perasaan nyesel. Ya Allah, nggak ada. Kenapa? Biasa. Antum memang target yang antum cari apa? Menjalankan kewajiban. Sebagian kita itu yang penting ini kan kewajiban itu udah kerjakan. Tapi ketika orang punya kerinduan kepada Allah, dia sedih jamaah, ya Allah aku kok telat gitu loh. Dan tingkatan yang paling tinggi dari bersegera ini adalah al-firar, lari menuju kepada Allah. Allah mengatakan fafirru ilallah. Firar itu kabur jamaah. Jadi kalau
Dalam satu peperangan, orang ini lari meninggalkan medan perang itu disebut firar. Kira-kira orang yang kabur dari medan perang itu noleh enggak jam? Enggak noleh jam. Enggak ada dia. Itu namanya firar. Dia lari. Dan kepada Allah kita seperti itu seharusnya. Maka nasihat yang perlu kita lakukan malam ini, kalau bisa iktikaf tidak pulang. Tinggal 1 malam ya. Oh insya Allah Ustaz, ana mau iktikaf tahun depan. Loh, malam ini. Ini boleh jadi malam terakhir. Antum ada apa mau pulang? Nah, mau pulang ngapain? Makan ada di sini. Sahur disediakan. Ada kerjaan. Malam ini tinggalkan semua. Hidupkan malam ini yang boleh jadi malam terakhir kita coba. Wallahi kita nggak tahu coba. Untuk hasil yang maksimal, kita bukan bicara kewajiban. Antum nggak ada kewajiban iktikaf. Antum nggak ada kewajiban qiyamul lail, nggak ada. Sholat 5 waktu, bas itu kewajiban. Tapi kenapa antum dari awal Ramadan qiyamul lail? Antum menginginkan sesuatu. Dan waktu kita tinggal 1 malam kemungkinan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di malam Ramadan itu imanan wahtisaban, karena iman dia. Ihtisaban, nih bicara rindu sama Allah. Dia berharap sesuatu dari Allah Azza wa Jal, diampuni dosa-dosa dia. Boleh jadi malam ini Lailatul Qadar. Loh iya Ustaz, nyari Lailatul Qadar kan gak harus iktikaf, gak harus. Kita ini tidak bicara keharusan. Kita bicara bagaimana kita bersegera menuju kepada Allah. Yang urusan dunia bisa ditinggal lah. Apa nggak bisa? Dan kalau iktikaf usahakan nggak. Ya malam ini yang iktikafnya kemarin masih ngobrol-ngobrol, malam ini nggak usah ngobrol lagi. Kan kadangkala orang capek baca Quran, ngambil kopi. Ana lihat beberapa teman, masya Allah, makan gorengan, masya Allah. Ngajinya setengah jam, makan gorengan sambil ngobrol 1 jam. Malam ini enggak lah jemaah. Wallah waktu ini lebih mahal daripada harta. Ana punya sahib pernah kehilangan 64 miliar. Setahun balik. Setahun balik. Berapa miliar? 64 miliar. Antum kehilangan 1 menit, bisa balik gak? Gak pernah balik. Gak pernah bisa balik waktu kita. Makanya kehilangan keuntungan dunia mungkin antum ganti, tapi kehilangan waktu selesai sudah waktu itu. Matahari terbenam, antum mungkin dulu banyak kehilangan hari-hari, malam-malam yang penuh dengan kemaksiatan, hari-hari yang penuh dengan kemaksiatan. Ya digantilah. Boleh jadi nih 1 malam lebih baik dari 1000 bulan kita dapat. Baca Quran. Yang belum hatam, maksimalkan malam ini. Karena kalau betul besok malam itu lebaran, suasana langsung berubah. Langsung berubah. Antum ngelihat Quran itu udah selesai Ramadan. Nah, antum mau sholat malam, padahal sholat malam itu malam Idul Fitri pun ada sholat malam. Antum jangan pikir sholat malam itu untuk Ramadan doang gitu ya. Malam itu sudah selesai. Enggak. Seharusnya antum malam Id sholat 11 rakaat juga. Tapi suasananya sudah nggak dukung. Bener-bener yang ada dalam hati itu apa? Makan yang enak, mau tidur. Iya, besok malam nggak apa-apa. Malam ini usahakan antum baca Quran full. Ya tidur sedikit lah, tidur. Antum kalau capek tidur. Karena jangan sampai antum maksa nggak tidur, waktu sholat malam tidur. Jadi memang dia nggak tidur,
baca Quran terus, tapi pada saat imamnya sholat, Masya Allah, miring-miring ya, ke kanan, ke kiri kadang-kadang, Masya Allah. Maksimalkan ya. Ketika antum merasa kurang enak badannya, minum obat. Allah, berapa hari yang lalu ana badan greges, minum obat, minum obat. Kalau enggak ini enggak apa-apa. Perlu doping, malam ini pakai doping. Antum panggil yang dokter kenalan, suntik. Ana mau qiyamul lail, mau baca Quran. Boleh jemaah, boleh. Minuman yang menguatkan. Makanya juga pesan sama panitia ini, malam ini usahakan dimaksimalkan ya, bukan makanan ya, karena makanan itu bikin malah males ya. Malam terakhir panitia Masya Allah gorengan ini, bukan tambah kuat gitu loh, dikasih mie itu bukan, kasih doping, bikinkan sesuatu yang membuat mereka semangat. Vitamin C kasih, nanti setiap yang malam bagiin vitamin habbatus sauda, bagikan semuanya. Ini untuk hasil yang maksimal jemaah. Wallah, ini benar-benar malam yang kita nggak tahu akan balik atau tidak. Yang nilai malam ini beda dengan nilai malam lebaran. Nilainya berbeda. Malam ini kita masih di malam yang dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, dibelenggunya setan. Malam ini masih kemungkinan malam yang Allah memvonis bebas hamba-hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan kita dapat tuh malam ini. Malam ini nggak ada itu, janji itu nggak ada lagi. Kalau kita ternyata di malam ini santai, ya sudah. Malam ini sibuk belanja lagi. Ya, ini tadi Anda sampaikan di awal, saudara-saudara kita mbok diingatkan. Enggak usah, ini malam terakhir, soalnya besok sudah malam Id. Jadi Anda belanjanya malam terakhir Ramadan. Sudah. Baca Qurannya, kalau bisa hatam-hatam, nggak bisa baca sama artinya. Kalau antum yang sama ini baca nggak sama arti, malam ini baca sama arti. Baca, walaupun dapatnya nggak banyak, tapi antum baca sama artinya, supaya antum dapat iman yang lebih kuat. Kemudian perbanyak doa malam ini. Download, ada aplikasi doa. Terus terang, Anda termasuk kalau doa kehabisan doa. Udah angkat tangan ya, baca, ya Allah, apalagi yang mau diminta ya. Padahal banyak yang seharusnya diminta. Kalau ternyata banyak yang harus dipinta, tapi kita nggak tahu, yang harus dilakukan adalah nyontek. Nggak apa-apa, nyontek dalam berdoa nggak apa-apa. Nyontek gimana doanya Nabi SAW. Baca semua doa-doa yang dari Al-Quran, baca semua, baca sama artinya. Karena orang kalau baca doa nggak sambil menghayati, boleh jadi nggak dikabulkan doanya, karena dia lalai, dia lengah. Maka tolong untuk baca sama artinya doa, diulangin lagi. Apalagi doa minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca. Capek baca itu, ganti doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama doa itu minta ampun. Baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Capek berdoa salawat buat Nabi SAW. Duduk antum. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Terus antum. Capek baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malam ini boleh jadi malam terakhir gitu. Dan kita tahu 10 akhir Ramadan ini malam-malamnya adalah malam-malam paling indah sepanjang tahun. Ya, yang punya masalah sama saudaranya, malam ini antum selesaikan.
Nah, belum selesai Mas. Yang punya masalah sama saudaranya, yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, yang menyimpan dendam sama saudaranya, selesaikan malam ini. Karena kita tahu di antara yang menyebabkan amalan itu tidak diangkat, dendam sama saudara, memutuskan hubungan sama saudara. Makanya setiap hari Kamis dan Senin itu amalan itu diangkat. Lalu dikatakan buat orang yang sedang tidak bertegur sapa, andiru li hadain, dua orang ini tunda dulu, ditunda, nggak diterima amalannya, nggak diangkat. Sampai kapan? Hatta yastoliha, sampai mereka berbaikan lagi sama. Maka tolong, karena ini boleh jadi malam yang terakhir, antum maksimalkan yang berkaitan dengan ibadah di malam ini. Barakallahu fiik.